lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan bahas tentang swamedikasi selesma untuk bagian tentang assessment. Ini merupakan video ketiga dari 3 video yang menjelaskan tentang swamedikasi selesma. Tentang assessment ini, jadi kita ingin melakukan penilaian yang kegiatan di dalamnya termasuk pengumpulan informasi dari pasien, kemudian assessment itu sendiri, dan juga triase, sekaligus membuat perencanaan dan patient education. Baik, referensi diambil dari buku yang sama, yakni Handbook of Non-Prescription Drugs oleh Berardi sebagai editor dan kawan-kawan. Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 4 hal yang dibahas di assessment ini, yakni information gathering, assessment and triage atau triase gitu ya, kita kenal seperti itu, plan, dan patient education. Kita mulai dari pengumpulan informasi apa saja yang perlu dikumpulkan dari pasien. Informasi-informasi esensial yang dimaksud adalah tentang simptoms yang dialami pasien, termasuk deskripsinya ya, seingat pasien simptomnya ini munculnya kapan gitu ya, sudah berapa lama, terus kira-kira seberapa parah gitu, dan juga simptom-simptom lain yang mungkin berhubungan dan perlu kita cek ya. Kalau pasien tidak bisa mendeskripsikan, berarti kita perlu menyiapkan daftar item gejala gitu yang mungkin muncul atau tidak yang bisa dirasakan oleh pasien. Kemudian kalau misalnya ada simptom yang kita juga mencoba menemukan apakah ada faktor ya yang bisa untuk mencetuskan atau memperparah ya, atau bahkan meringankan simptom-simptom dari pasien. Misalnya apakah sudah melakukan pengobatan sendiri dengan metode tertentu, atau apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Juga ini juga apa saja yang sudah dilakukan pasien untuk melakukan meringankan gejala. Juga information gathering bisa meliputi riwayat pengobatan pasien dan juga ID ya, identitasnya beserta dengan sosiodemografi, lebih ke physical information gitu ya, kayak age, sex, height, weight, occupation. Kalau pekerjaan itu lebih berkaitan dengan kemungkinan dia berada di ruang terbuka atau di indoor, outdoor, terus bagaimana kerapatan di ruang kerja ya, kita bisa perkirakan dari penularan dari tempat kerja atau mungkin dari rumah dan lain sebagainya. Kemudian kebiasaan makan dan tidur, concurrent medical conditions, sama di penyakit-penyakit yang sekarang sedang dimiliki. Jadi jika ada beberapa penyakit yang kemudian tidak memungkinkan untuk kita melakukan self treatment, berarti seperti misalnya COPD atau chronic heart failure, nah kita perlu akhirnya merujuk gitu ya. Juga obat-obat resep maupun tanpa resep, dan juga suplemen-suplemen makanan yang sekarang ini sedang dikonsumsi pasien. Juga riwayat alergi ya, atau adverse reaction. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita mengumpulkan informasi tersebut, kita baru melakukan assessment dan juga triase ya. Jadi coba kita sign and symptomsnya yang tadi diceritakan coba di analisis agar kita bisa melihat apakah itu betul selesma atau tidak ya. Dan juga kemungkinan yang untuk kita mengesampingkan self treatment tapi lebih mengutamakan rujukan ya, seperti yang sudah disampaikan di video kedua, itu bisa dicek gitu. Kemudian kira-kira ketika sudah ketemu ya, kita cari juga kira-kira daftar obat apa saja ya
yang bisa digunakan untuk mengatasi beri treatment untuk primary problem yang dialami pasien ya, termasuk ya kondisi biasa juga perlu ke referral ke tenaga dokter, itu perlu diidentifikasi. Kemudian untuk rencananya, perencanaan perlu dengan mencari obat-obat yang kira-kira bisa untuk memberikan efek terapeutik yang optimal untuk pasien. Nah, maksudnya begini, pasien datang dengan keluhan apa, sudah berapa lama ya keluhan tersebut. Karena tadi kita lihat kalau selesma itu gejala-gejalanya muncul pada hari-hari yang berbeda, maka itu juga menentukan apa yang dibutuhkan oleh pasien, produk apa yang dibutuhkan oleh pasien. Jadinya kalau misalnya gejala tidak begitu mengganggu, ya mungkin kita boleh tanya ke pasien, kalau gejalanya yang sangat mengganggu, gejalanya yang mana, yang tidak mengganggu yang mana, jadi terapinya untuk kita spesifiknya, kita ingin yang diterapi yang mana. Kemudian juga perlu ya kita mendeskripsikan therapeutic approach ya yang kita pilih ya, yang kita rekomendasikan kepada pasien atau carernya kalau perawatnya gitu. Misalnya pasien anak-anak ya berarti carernya orang tuanya misalnya seperti itu. Kemudian explain to the parent, parent sih kalau untuk anak-anak ya, the rationale for selected recommended therapeutic approach ya from the considered therapeutic. Nah, terkait dengan patient education, jadi kita perlu kalau misalnya kita rujuk ini bisa untuk semua medikasi atau pengobatan sendiri, itu dengan informasi yang akurat itu perlu kita siapkan gitu ya, tidak hanya sekedar katanya-katanya, tapi beserta dengan bukti atau evidence yang mungkin mendukung dengan pilihan terapi yang kita punyai. Dan karena banyak macam obat yang digunakan untuk ini, maka kita perlu menunjukkan juga perbandingan antara yang ini lebih efektif dari yang ini dan lain sebagainya. Ya, juga selain itu juga perlu dosis dan frekuensinya juga perlu diberitahukan. Kemudian durasi dari terapi ya, perlu berapa hari untuk mengkonsumsi obat ya, apakah jika perlu itu tandanya seperti apa, sehari maksimal berapa dan sebagainya. Kemudian cara penggunaan obat ya, terutama untuk obat yang tidak bisa ditelan atau apakah pasien bisa menelan obat dan lain sebagainya perlu disiapkan, dan juga alternatifnya kalau nggak bisa menelan obat apa yang harus dilakukan, apakah ada sediaan lain yang bisa digunakan sebagai alternatif dan lain sebagainya. Nah juga kira-kira ini bisa dengan penggunaan obat itu kira-kira bisa sembuh sampai berapa lama. Selain itu patient education juga dengan menyertakan degree of relief ya, kira-kira derajat penurunan gejalanya itu sampai seberapa gitu ya, yang ya kita bisa expect ya, atau kita harapkan dari terapi yang diberikan lewat self care ini. Kemudian side effects yang sangat mungkin dari masing-masing obat yang diberikan, dan juga cara mengenali efek samping kalau misalnya ada efek samping yang perlu membutuhkan pertolongan medis gitu ya. Ya misalnya kondisi-kondisi tertentu seperti alergi yang bisa reaksi bersensitivitas yang bisa menimbulkan sampai asma misalnya ya, jadi perlu segera penanganan yang segera. Kemudian jadi juga pasien beritahu, diedukasi tentang cara mengenali kondisi yang memburuk atau tetap ada gitu ya, dan juga apa saja yang perlu dilakukan jika gejala ya itu tetap ada atau memburuk malah memburuk ya. Selain itu juga penyimpanan obat ya, penyimpanan obatnya seperti apa, kemudian non drug ya, usaha-usaha atau terapi
non farmakologis yang bisa dilakukan oleh pasien. Baik, untuk materi yang patient education dan selanjutnya itu bisa dibaca di slide yang lebih aplikatif untuk sales mind. Baik, terima kasih telah menyimak video ini, semoga berguna. Selamat apa saja. Terima kasih. Bye.